Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak dan Ibu sekalian, jemaat Pauk Tomang. Pada minggu ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Andreas Himawan dengan tema Terus Tekun dalam Doa. Karena itu saya undang jemaat berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Nats pembuka diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk. Di dalam nats tadi, kita diajak untuk memasuki rumah Tuhan, karena itu kita sambut nats pembuka tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa.
muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kita memasuki pengakuan dosa. Nats yang akan diambil adalah dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mari kita mengambil 1-2 menit untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Kami mengakui bahwa di dalam hari-hari yang telah lalu kami mungkin melakukan dosa-dosa, baik itu dosa pikiran, dosa perkataan maupun perbuatan. Dan bahkan seringkali kami menutupi dosa-dosa itu dengan memberi alasan-alasan pembenaran. Tetapi di hadapan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu, dan bahkan Allah yang Maha Adil, segala sesuatu yang di luar kehendak-Mu, meleset daripada kehendak-Mu, itu semua adalah dosa. Karena itu ya Allah, ampunilah kami segala kesalahan kami. Kasihanilah kami menurut kasih-Mu yang besar itu. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami, dan ubah kami hari lepas hari untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus yang adalah teladan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berikan doa ini. Amin. Lagu pengakuan dosa kita mengambil dari Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah Juru Selamat kami. Kita akan mendengarkan berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita meresponi berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 33, Tuhan Allah janganlah menghukum aku. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru, karena itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
Saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Karena itu saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami ingin membaca Alkitab. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkatilah setiap kami. Sebagaimana kami membuka Alkitab dan membaca firman-Mu, Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami untuk mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu yang lemah ini, jadikan sebagai saluran berkat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita akan membuka Alkitab kita membaca dari kitab Kolose. Kitab Kolose kita akan membaca dari pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudari yang kekasih, kita sering kali mendengar ayat-ayat Alkitab yang berkata, yang mengingatkan kepada kita untuk senantiasa tekun di dalam doa. Seperti yang tadi kita baca, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Sebelumnya kita juga membaca Yesus pernah berkata kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya. Yesus berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Paulus juga berkali-kali mengulangi kalimat yang sama. Misalnya di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Paulus berkata bertekunlah dalam doa. Di dalam Kolose tadi pasal 4 ayat 2. Paulus berkata bertekunlah dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Paulus berkata selalu berdoa. Saudara sekalian, ini adalah penegasan yang sangat kuat bahwa berdoa adalah hal yang tidak boleh kita lalaikan. Bahkan tidak boleh kita lakukan hanya sesekali. Tekanannya di sini adalah selalu bertekun di dalam doa. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Dan karena itulah maka bagian ayat firman kita baca dimulai dengan perkataan bertekunlah dalam doa. Saudara sekalian, kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin kita bisa selalu berdoa? Bagaimana kita bisa berdoa tanpa jemu-jemu? Bagaimana kita bisa tekun di dalam doa? Saudara sekalian, kita harus memahami bahwa doa bukanlah hanya sekedar upacara agama. Doa bukanlah hanya sekedar sesuatu yang kita lakukan karena kita mau makan, atau karena kita mau tidur, atau karena kita ada kejadian-kejadian tertentu, kita bepergian, karena itulah kemudian kita berdoa. Doa sebenarnya bukan hanya itu. Memang kita harus berdoa dalam banyak hal, ketika kita mau ibadah, ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ketika kita bepergian, kita berdoa. Tetapi sedalam-dalamnya yang dimaksud dengan doa, itu adalah suatu ekspresi. Doa itu adalah satu ekspresi dari penyerahan kita dan kebergantungan kita kepada Allah. Saudara sekalian, saya ulangi, doa itu adalah ekspresi dari penyerahan diri kita dan kebergantungan kita kepada Allah. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Dan untuk itu kan kita tidak lakukan sesekali. Itu adalah pekerjaan setiap detik, setiap menit, setiap hari, sepanjang umur kita. Kita harus menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang bergantung kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang senantiasa setia kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu adalah setiap detik di dalam kehidupan kita. Dan doa adalah ekspresi dari kesetiaan kita kepada Allah, dari penyerahan diri kita kepada Allah, ekspresi dari kebergantungan kita kepada Allah. Saudara sekalian, karena itulah harusnya setiap nafas kita itu adalah doa. Suatu ekspresi bahwa saya berserah kepada Allah, bahwa saya bergantung kepada Allah, bahwa saya selalu memerlukan Allah dalam hidup ini. Kalau tidak ada Allah, maka saya tidak akan bisa apa-apa. Itu namanya berserah, namanya bergantung. Karena itulah saudara, maka mengapa simbol doa seringkali dilambangkan dengan tangan yang terangkat. Itu adalah tanda bahwa kita memohon, kita berserah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Kita tidak sekedar mengandalkan diri atau mengandalkan kekuatan manusia, tapi kita adalah orang yang bersandar kepada Allah, berserah kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Atau simbol lain di dalam doa adalah kita berlutut. Berlutut itu adalah jelas tanda penyerahan diri, bahwa saya tidak bisa apa-apa, bahwa saya bergantung pada Allah, bahwa saya sepenuh-penuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Saudara sekalian, karena itu, kalau kita adalah orang yang setia kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, maka setiap detik dalam hidup kita itu adalah ekspresi dari kebergantungan kita kepada Allah melalui doa kita.
Ada doa yang kita ucapkan ketika kita akan makan. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak makan atau kita tidak tidur, kita tidak perlu berdoa. Saudara, setiap nafas kita, setiap tarikan nafas kita harusnya menjadi satu ungkapan bahwa Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku bergantung kepadamu. Tuhan, aku berserah kepadamu. Tuhan, kepadamulah aku menggantungkan diri. Saudara sekalian, karena itulah maka kita melihat banyak sekali orang-orang yang tidak mau berdoa. Karena dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya mampu. Dia merasa dirinya sudah cukup. Dia tidak perlu Allah. Karena itulah maka dia tidak berdoa. Atau berdoa hanya formalitas. Dia tidak betul-betul dalam hatinya adakah satu kebergantungan kepada Allah. Tetapi orang yang semakin bergantung pada Allah, orang yang semakin berserah kepada Allah, pasti akan semakin berlutut untuk berdoa kepada Allah. Mungkin ada kalanya dia bisa berlutut, dia bisa mengangkat tangan kepada Allah dalam satu sikap seperti seorang anak yang manja kepada bapaknya. Dia berdoa dengan sangat-sangat mesra. Tapi ada waktunya juga mungkin ketika dia sedang ada masalah, dia kesal dan sebagainya, dia bisa marah-marah, bisa sangat kesal, bisa bertanya kepada Allah, mengapa Allah masalah ini muncul, mengapa sakit penyakit ini muncul. Tapi sudah perhatikan, tetap orang yang seperti demikian, ketika dia bertanya, mengapa Tuhan, mengapa harus sakit, mengapa ada masalah, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap datang berserah kepada Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Dia tidak memberontak dari Tuhan. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan itu, walaupun di dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan susah, dia adalah orang yang selalu mau bergantung, mau berserah kepada Allah. Saudara sekalian, itu adalah sikap seorang Kristen. Karena itulah tidak heran Alkitab senantiasa menegaskan, kita harus berdoa. Kita harus bertekun dalam doa. Karena doa itu adalah ekspresi dari kebergantungan dan penyerahan diri kita kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca di sini juga menegaskan, kita selalu bertekun dalam doa, artinya selalu menyerahkan diri kepada Allah, kita selalu bergantung kepada Allah, itu harus disertai dengan suatu sikap yang mengucap syukur. Ayat kedua mengatakan begini, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara sekalian, sebenarnya kalimat itu sederhana sekali mengatakan begini, bertekunlah dalam doa, dan selalu berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Saudara, bertekun dan berjaga-jaga itu sama pengertiannya. Orang bertekun, orang yang tidak pernah terlelap, dia selalu waspada. Dia selalu ingin melakukan yang terbaik. Berjaga-jaga itu artinya tidak tertidur, tidak terlelap. Tentu kita membutuhkan tidur badan kita. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan tertidur oleh pekerjaan gelap, oleh kuasa iblis. Jangan tertidur oleh dunia ini. Jangan tertidur oleh kesenangan dunia. Jangan juga tertidur oleh masalah-masalah kita, sehingga kita lupa pada Allah. Justru di sini mengingatkan, kita harus senantiasa untuk bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Harus senantiasa menyerahkan diri kepada Allah setiap saat. Tetapi harus senantiasa dengan sikap mengucap syukur. Saudara sekalian, ada orang yang kelihatan bisa sangat bertekun. Sangat luar biasa sekali dia melakukan tugas-tugasnya. Mungkin bahkan sampai matinya pun dia sangat setia kepada Tuhan. Tetapi dalam hatinya banyak gedobel. Dalam hatinya banyak kemarahan. Dalam hatinya banyak kepahitan. Saudara sekalian, itu bukan sikap seorang Kristus. Seorang Kristus setia kepada Tuhan, menjadi budak dari Tuhan. Bersandar, bergantung kepada Tuhan. Tapi dalam hatinya ada ucapan syukur. Ada sukacita. Ada kegembiraan. Saudara sekalian, kapan waktu kita betul-betul harus bertekun kepada Tuhan? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Salah satu waktunya adalah ketika kita di dalam kesulitan, ketika ada sakit penyakit, ketika kita dalam kemiskinan, ketika kita ada masalah dengan bisnis kita atau pekerjaan kita. Pada saat itu kita justru harus semakin belajar bersandar kepada Tuhan. Tetapi banyak orang justru tidak bisa. Karena pada saat dia mengalami kesulitan dan kesusahan, yang dia lihat adalah masalahnya. Yang dia lihat adalah penyakitnya.
Begitu besar masalahnya sampai dia tidak lagi bisa melihat kepada Allah yang selalu beserta dengan dia. Tidak lagi bisa melihat kepada Allah yang selalu menolong dia. Tidak lagi bisa melihat kepada Allah yang menyelamatkan dia melalui salib Yesus Kristus. Masalah dia membuat dia menjadi begitu marah, ngedumel, bersungut-sungut. Sehingga Allah pun tidak lagi diperhatikan. Tetapi orang yang bisa mengucap syukur itu adalah orang yang sekalipun punya masalah, punya kesulitan, punya sakit penyakit, tetapi di depannya dia tetap melihat dengan jelas Allahnya. Allah yang menolongnya, Allah yang memegangnya. Betul dia sedang sakit, betul dia sedang mengalami krisis ekonomi, betul dia sedang ada masalah yang berat luar biasa, tapi ada satu hal yang selalu tidak bisa lepas daripada dia, yaitu bahwa Allah memegang dia. Allah ada di sampingnya. Dan itu sangat jelas bagi dia. Sehingga karena itulah dia bisa mengucap syukur. Dia bisa bersuka cita. Saudara sekalian, ada saat kita tidak bisa bersuka cita, tidak bisa bergembira, tidak bisa bahagia. Kita marah-marah, kita bersungut-sungut. Bukan sekedar karena masalah kita begitu banyak dan besar. Tetapi karena kita mulai kehilangan fokus pada Allah. Kita tidak lagi bisa melihat betapa cinta kasih Allah yang besar yang memegang kita. Cinta kasih Allah besar yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Kita tidak lagi bisa melihat kasih karunia Allah yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sampai Alkitab mengatakan begini, kalau Allah bisa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk mati bagi kita, untuk menyelamatkan kita, betapa lagikah dia tidak akan menolong kita untuk hal-hal yang lain. Saudara, itu jelas perkataan bahwa Allah sudah membuktikan cinta kasih-Nya, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir dalam kesulitan kita, dalam masalah kita, Allah tidak beserta dengan kita? Kalau kita punya iman melihat dengan jelas, Allah tetap ada di dalam hidup kita, Allah dekat dengan kita, bergantung, ada bersama dengan kita, maka kita tidak mungkin tidak akan terus bergantung pada Dia, berserah kepada Dia. Dan di dalam bentuk penyerahan seperti itulah kita tetap mengucap syukur. Jadi penyerahan diri kita kepada Allah bukan seperti misalnya seorang panglima perang. Dia dikalahkan oleh panglima perang tentara yang lain. Dan kemudian yang kalah ini akhirnya harus menyerah total. Dan kalau dulu orang yang menyerah itu seringkali disuruh bukan lagi berlutut, tetapi tengkurap di tanah dan kepalanya diinjak. Itu tanda menyerah. Nah, orang yang seperti demikian menyerah tentu tidak dengan sukarela. Mana mungkin dia mengucap syukur? Mana mungkin dia bisa bersuka cita? Dia malah marah-marah kalau bisa dia bangkit untuk kemudian melawan musuhnya itu. Tapi karena dia kalah, mau nggak mau dia menyerah. Namun kita bukan orang yang seperti demikian. Kita menyerah kepada Allah karena Allah itu adalah juru selamat kita, pemelihara kita, pencipta kita. Dan kita bergantung kepada Dia karena memang kita tahu kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung kepada orang-orang lain. Kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Dan karena itulah maka dalam kondisi bagaimanapun juga kita bisa bersyukur, bisa mengucap syukur kepada Allah, bisa bersuka cita di dalam Allah. Karena itu saudara sekalian, setiap doa kita, walaupun itu doa yang bertanya mengapa Tuhan, kita tetap bisa berdoa dengan ucapan syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saudara sekalian, kadang-kadang kita kalau anak kecil datang kepada orang tuanya, mungkin dia ngomel-ngomel, papa atau mama, kok begini sih, kok begitu sih. Saudara sekalian, kita mungkin kadang-kadang menganggap anak kita bandel. Kok berani-berani ngomong begitu sama papa dan mama. Tapi satu hal yang kita lihat bagus dari anak kita adalah kalau dia ada masalah, dia tidak lari pada orang lain. Dia tetap lari kepada papa mamanya. Walaupun lari kepada papa mamanya, dia bertanya, mengapa begini papa, mengapa begini mama. Tapi dia tetap lari kepada papa mamanya. Dan ketika ditanya, apakah engkau tidak bersyukur punya papa dan mama? Tentu anak itu akan mengatakan, aku bersyukur karena sudah sekian lama papa mama mendidik, menolong, membantu, jadi berkat buat saya, membesarkan saya. Saudara sekalian, itulah seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur kepada Allah, bukan sekedar karena kita mendapat banyak berkat di tangan kita, materi, kesehatan, dan sebagainya. Tapi kita tahu Allah selalu ada bersama dengan kita. Karena itulah kita bersyukur kepada Dia. Sehingga doa-doa kita
Itu bukan lagi sekedar hanya keluh kesah, kemarahan, kesungut-sungut. Doa-doa kita naikkan dengan tulus hati. Dengan penuh ucapan syukur. Karena Allah beserta dengan aku. Karena Allah bersama dengan aku. Karena walaupun ada kesulitan, aku tahu Allah beserta dengan aku. Terus kalian harusnya sikap yang seperti itu ada pada kita. Sehingga doa bisa menjadi tidak jemu-jemu. Kalau kita merasa berbahagia, kalau kita bersyukur kepada Allah, mana mungkin kita bisa jemu dengan Allah. Kita jemu kepada Allah karena kita merasa bosan. Kita seperti nggak butuh Allah lagi, nggak perlu Allah lagi. Tapi kalau kita sadar kita selalu butuh Allah, kita selalu sadar bahwa Allah ada beserta dengan kita dan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, maka kita tidak mungkin akan jemu-jemu untuk datang kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Hal yang ketiga, saudara sekalian, yang kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini, bahwa berdoa, selalu berdoa, bertekun berdoa dengan ucapan syukur, saudara, itu bukan hanya menyangkut diri kita. Berdoa, maka mengapa berdoa itu tidak akan pernah selesai? Karena berdoa itu adalah untuk seluas dunia. Berdoa itu adalah untuk seluas dunia. Paulus berkata kepada orang-orang di Kolose, di ayat 2 tadi dia mengatakan begini, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 3, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ayat 4, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara perhatikan, Paulus mengatakan kepada jemaat, harus senantiasa berdoa. Tapi bukan sekedar hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang seluas dunia. Paulus mengatakan apa di sini? Berdoa jugalah untuk kami. Saudara sekalian, Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar, rasul yang besar, luar biasa. Dia melakukan begitu banyak pekerjaan penginjilan di berbagai tempat, berbagai negara. Tetapi saudara, Paulus selalu meminta satu hal ini kepada jemaatnya, berdoalah untuk kami. Paulus pun tahu betul apa artinya bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dia meminta jemaat untuk berdoa bagi dia. Bukan sekedar supaya dia sehat, supaya dia diberkati. Bukan. Tapi supaya dia bisa mengabarkan Injil. Supaya dia bisa mengabarkan Injil yang jelas. Dan juga dikatakan supaya apa? Supaya Allah membuka pintu-pintu untuk penginjilan yang Paulus lakukan. Saudara sekalian, ini hal yang tidak mungkin kita bisa selesai untuk kita doakan. Berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu adalah seluas dunia ini. Penginjilan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh tempat. Paulus meminta kepada jemaat untuk mendoakan apa? Supaya pintu dibukakan. Saudara tahu apa artinya pintu? Pintu itu bisa menjadi lambang mengenai kesulitan, hambatan. Tempat-tempat yang belum terbuka. Paulus mengatakan, doakan supaya tempat-tempat ini bisa dibuka. Hati-hati orang yang keras bisa dibuka. Budaya-budaya manusia, agama-agama lain yang keras bisa dibuka. Melalui apa, saudara? Melalui doa kita. Dan ketika sudah mulai buka, hamba Tuhan datang mengabarkan Injil. Dan hamba Tuhan itu Injilnya diterima, pemberitaan diterima. Karena ada orang yang mendukung dalam doa. Saudara, bahkan ini sebenarnya adalah tugas misionari kita. Kita mengabarkan Injil melalui doa kita. Supaya Tuhan membuka pintu-pintu penginjilan. Agar Injil bisa disampaikan dengan lebih efektif. Nah saudara, kalau kita berpikir berdoa untuk penginjilan saja, maka tidak mungkin doa kita akan berhenti. Di Indonesia saja begitu banyak hal yang perlu kita doa. Jangankan bilang Indonesia, saudara melihat di kiri kanan saudara, tetangga saudara, ambillah 10 nama. Selalu doakan supaya hatinya yang keras bisa dilembutkan oleh Tuhan. Bisa dibuka oleh Tuhan sehingga Injil bisa masuk. 10 nama ini kalau sudah doakan tidak akan pernah selesai untuk didoakan.
Atau saudara mungkin ambil lebih banyak, 20 nama, 30 nama. Belum lagi kalau kita berdoa yang lebih jauh lagi, yang lebih luas di tempat-tempat lain. Kita mohon Tuhan buka pintu. Dan juga kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memberitakan Injil, hamba Tuhan yang berkhotbah. Paulus mengatakan dia meminta berdoa supaya dia dapat memberitakan sebagaimana seharusnya. Artinya supaya hamba Tuhan memberitakan yang benar, tidak sesat. Supaya hamba Tuhan memberitakan sesungguhnya kebenaran, sesungguhnya firman Tuhan. Itulah yang menjadi tugas kita. Dan saudara, itu tidak mungkin akan selesainya kita doakan. Tidak heran Paulus mengatakan bertekunlah dalam doa. Karena banyak hal yang harus menjadi keprihatinan kita. Yang harus kita doakan. Yang sungguh-sungguh harus menjadi bagian yang tak pernah selesai-selesainya kita doakan. Untuk kebutuhan kita, untuk masalah kita, keluarga kita, kesulitan-kesulitan kita, untuk gereja kita. Dan juga untuk bahkan seisi dunia ini. Doa untuk seluas dunia ini. Karena pekerjaan Tuhan adalah seluas dunia ini. Kalau saudara merasa berdoa cukup 5 menit dan selesai, mungkin saudara belum terlalu mengerti isi hati Tuhan. Kalau saudara berpikir 5 menit, 10 menit berdoa sudah cukup dan sudah melakukan tugas rohani saudara mungkin belum terlalu menyadari bahwa doa itu adalah ekspresi dari kebergantungan kita dan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan berdoa itu adalah satu hal yang bahagia, satu hal yang penuh sukacita, satu hal yang kita keluarkan dengan ucapan syukur kepada Allah yang selalu bersama dengan kita. Dan bahwa doa itu adalah untuk seluas dunia. Karena itu semakin kita menyadari isi hati Tuhan, saya yakin kita akan semakin berdoa, semakin banyak berdoa, semakin kita bisa hidup kita seperti Yesus katakan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Dan kiranya ini boleh menjadi satu tantangan buat kita sekalian. Khususnya pada hari-hari ini, dalam kondisi penderitaan, karena adanya COVID-19 ini, ada berbagai kesulitan ekonomi yang timbul, adanya berbagai masalah-masalah pekerjaan, keluarga, anak-anak. Saudara, kita harus lagi lebih berserah kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Tapi dalam semua kondisi ini, kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan jangan lupa, jangan hanya melihat masalah kita. Lihatlah keluar. Lihatlah pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Doakan banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan begitu banyak hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Mengabarkan Injil, memberitakan firman. Mereka semua membutuhkan pekerjaan Tuhan. Dan itu kita dukung dengan doa kita. Karena itulah saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, bertekunlah dalam doa. Dan kiranya ini boleh kita pegang terus di dalam hari-hari kehidupan Kristen kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini boleh sungguh-sungguh masuk ke dalam hidup kami. Kami sudah sering berdoa, bahkan kami sudah sering mendengar bahwa kami harus berdoa tidak jemu-jemunya, kami harus bertekun dalam doa. Hanya saja Tuhan kami tidak bertekun. Kami seringkali lalai. Karena itu tolong Tuhan sekali lagi dorong kami. Karena sebenarnya doa itu adalah ekspresi dari kebergantungan kami kepada Allah. Dari penyerahan diri kami kepada Allah. Kami mungkin kurang berserah diri, kami kurang bergantung kepada Allah. Itu yang menjadikan kami kurang mau berdoa. Juga seringkali kami berdoa hanya formalitas. Kami tidak merasa bahagia. Kami tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa kepada Allah yang sudah menyelamatkan kami. Yang sudah memberi anak yang tunggal mati di kayu salib. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu memproteksi kami. Tolonglah kami. Walaupun segala sesuatu bisa diambil daripada kami. Tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih. Karena Allah ada di sini dan tidak ada apapun yang bisa mengambil cinta kasih Allah dari kami. Tidak ada siapapun yang bisa mengambil proteksi Allah, pemeliharaan Allah dari diri kami. Dan itulah yang membuat kami bisa berbahagia, bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Dan juga bukalah hati dan pikiran kami untuk doa tak selesai-selesainya. Karena pekerjaan-Mu seluas dunia yang perlu kami dukung dalam doa. Yang perlu kami doakan orang-orang yang belum
percaya, yang belum bertobat, tetangga-tetangga kami, saudara-saudari kami, orang-orang sebangsa dan senegara kami, bahkan orang-orang di seluruh dunia. Juga buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang yang mengabarkan Injil, mereka yang pergi menjadi misionari-misionari tempat-tempat yang jauh, maupun hamba-hamba Tuhan, maupun mereka yang pelayan-pelayan anak-anak, pelayan remaja, kaum muda, orang tua yang ada di sekitaran kami, yang perlu kami dukung dalam doa. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menolong supaya mereka boleh dibukakan pintu-pintu untuk pemberitaan mereka, penginjilan mereka, sehingga banyak orang menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengarkanlah doa kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau menolong dan memimpin kami sekalian. Pada saat ini, Tuhan, kami bersama-sama ingin berdoa. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon berkat-berkat Tuhan. Sebagai satu jemaat, sebagai imam-imammu, kami datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ingin menaikkan beberapa pokok-pokok doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pada saat-saat seperti ini. Begitu sulit, kami sadar betul bagaimana pemerintah mengalami kesulitan mengambil keputusan dalam rangka menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Bapa kami yang di surga, tolonglah, berikanlah bijaksana kepada pemimpin-pemimpin negara. Berikanlah mereka bersatu dalam kondisi yang saat ini. Jangan lagi ada yang gontok-gontokan, bertengkar, dan saling melakukan berbagai intrik-intrik dan konspirasi. Bapa kami yang di surga, tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk bijaksana mengambil keputusan, untuk bijaksana bagaimana menerapkannya di tengah-tengah masyarakat kami, bangsa Indonesia ini. Tolong juga supaya kami sebagai masyarakat, tolong kami untuk berdisiplin, tolong kami untuk sungguh-sungguh melatih diri kami untuk menjadi berdisiplin, sehingga kami pun bisa ikut peran serta di dalam menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk banyak orang-orang yang terjun di garda depan. Mereka menangani penyakit ini. Dokter, perawat, polisi, tentara, sukarelawan, tenaga-tenaga medis. Oh Tuhan, kami tahu banyak dari mereka yang menjadi korban. Kasihanilah mereka dan keluarga mereka. Jagalah mereka terus Tuhan. Proteksilah mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekebalan yang luar biasa. Sehingga walaupun mereka ada di tengah-tengah berbagai virus penyakit di dalam rangka tugas-tugas mereka, mereka boleh terjaga. Dan tolonglah mereka pun dalam keletihan, kecapean, rasa ngantuknya mereka tetap punya kekuatan pikiran yang bagus di dalam penanganan pasien. Kasihanilah dan berkatilah mereka, juga khususnya keluarga mereka. Tuhan, berilah mereka juga ada sukacita kalau melihat bahwa pekerjaan mereka sungguh-sungguh berkontribusi luar biasa bagi pengembangan dan kesehatan masyarakat. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan memberkati untuk gereja kami, gereja Pauk Tomang ini. Kami menyerahkan ke tangan Tuhan untuk komisi-komisi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya jemaat terus bertumbuh. Majelis boleh semakin bekerja dengan berjuang dalam pelayanan yang sungguh-sungguh. Setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan boleh bersahati, bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati, Engkau tahu kebutuhan gereja ini. Tuhan, Kau cukupkanlah. Lebih dari itu kami mohon jemaat mereka satu dengan yang lain bergandengan tangan. Pada saat ini sekalipun mungkin memang tidak lagi bisa bergandengan tangan, berjabat tangan. Tapi dalam hati mereka ada kebersamaan, ada satu ikatan untuk bersama membangun gereja Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Saat ini kami pun ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang usia lanjut, yang sakit, yang lemah tubuh. Bapa kami yang di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang usia lanjut, Ibu Grace Widiatmaja, untuk Ibu Darmi, Bapak dan Ibu George Tumiwa. Kami menyerahkan Pak Iwan Gunawan, Pak Jerry Ajusman, Bapak Simanjunta, saudara-saudari kami yang lanjut usia ini. Tuhan, dalam nama Yesus kami tumpangkan tangan untuk mereka dan Tuhan memberkati mereka. Termasuk untuk saudara-saudari kami lain yang usia lanjut yang namanya tidak kami sebutkan satu demi satu di sini. Bapak, Engkau kunjungi mereka, Engkau hibur mereka, Engkau gendong mereka, Engkau tolong mereka di hari-hari tua mereka. Ada kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, pengharapan dari Tuhan. Untuk mereka yang sakit, untuk pemulihan kesehatan, untuk Ibu Enita Sofia, untuk Ibu
Oli Suhendro, kami berdoa dalam nama Yesus, kami tumpangkan tangan dan kami mohon berkat-Mu, kesembuhan-Mu luar biasa boleh nyata untuk ibu kami ini. Dan untuk saudara-saudari kami lain yang nama-namanya tidak kami sebutkan, mereka mungkin saat ini dalam kondisi lemah tubuh, sakit, memerlukan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya sekarang kita akan memberikan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk dan kita akan memberikan persembahan. Nats untuk memberikan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang telah tertera di tergambar di samping, dan kami dari jemaat dan dari majelis jemaat Pauk Tomang mengucapkan terima kasih untuk kebersediaan Bapak dan Ibu mendukung pelayanan gereja ini dengan memberikan persembahan melalui transfer tersebut. Saatnya kita akan mendengarkan warta. Hari ini ibadah kita dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Himawan. Beliau adalah dosen dari STT Amanat Agung. Dan untuk minggu depan, tanggal 14, kita akan dilayani bersama oleh Ibu Pendeta Megi Uwawe. Akhirnya kita masuk di dalam akhir dari ibadah kita. Karena itu saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita dengan menyanyikan Gita Bakti 345, Allah Sumber Rahmat. Allah sumber rahmat dan kurnia, ingin umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling
penghujung kebaktian ini, saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama, kita akan menerima berkat-berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, dan penyertaan dari Roh Kudus, berkat-berkat Allah Tritunggal ini, menyertai saudara-saudari sekalian, dari saat ini, sampai di penghujung kehidupan kita, sampai kelak nanti, kita bertemu kembali dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah untuk minggu ini telah selesai, karena itu saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Segenap majelis jemaat dan pengurus dari Gereja Pauk Tomang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Terima kasih.